Para hadirin dan pemirsa di rumah, Hanum dan liputan 6 SCTV yang saya banggakan, sejak Pak Prabowo dilantik menjadi presiden bahwa disadari penanggulangan kemiskinan ini masih menyisakan agenda-agenda yang belum berhasil. Target penurunan angka kemiskinan di setiap periode hampir dipastikan gagal. Untuk periode kepemimpinan Pak Prabowo ini kita memiliki target yang realistis dan tidak boleh gagal. Di mana kemiskinan ekstrim yang jumlahnya 3 juta warga ini harus nol pada tahun 2026 dan kemiskinan yang masih 8,5% jumlah penduduk kita atau sekitar 24 juta warga kita ini harus maksimal 5% pada 2029. Pekerjaan yang tidak mudah, tapi kita menyadari sepenuhnya bantuan sosial yang menjadi paket program nasional melalui APBN kita, kira-kira sekitar 500 triliun per tahun itu harus menjadi solusi untuk mencapai target itu. Solusi yang pertama agar penanggulangan kemiskinan ini mulai tidak fokus hanya pada karitatif atau pemberian bantuan pasif, bantuan sosial. Kita ingin bantuan yang diberikan melalui APBN ini bergerak menjadi bantuan yang memiliki nilai dan semangat pemberdayaan. Apa itu? Menggerakkan seluruh potensi diri, potensi kolektif maupun potensi masyarakat untuk tumbuh menjadi sinergi kolaborasi bagi kemandirian masyarakat. Program-program itu antara lain, kita ingin pembatasan yang mendapatkan bantuan sosial maksimal 5 tahun. Kecuali ibu-ibu, bapak-bapak yang usia lanjut tentu saja akan sulit untuk bisa produktif. Yang kedua yang difabel. Nah selain dua ini tentu harus mulai siap-siap untuk yang masih sehat, produktif dan memiliki tenaga yang masih bisa diandalkan untuk kita salurkan bekerja secara produktif, mandiri melalui kegiatan usaha-usaha produktif. Makanya kemudian tugas baru dari Menko Pemberdayaan yang diperintahkan kepada saya ini adalah sama dengan program kita hari ini, mengkonektingkan, menyambungkan seluruh potensi-potensi warga masyarakat yang bisa mandiri melalui stimulus, bantuan-bantuan yang bersifat produktif, UMKM, koperasi, ekonomi kreatif, kemudian berbagai kegiatan vokasi, capacity building skill yang bisa terserap di lapangan kerja. Tugas paling konkret hari ini adalah memikirkan 3 juta yang masih di ruang kemiskinan ekstrim untuk teman-teman semuanya mulai siap-siap masuk dunia kerja. Kita ingin dan kita sudah mulai berbagai pelatihan-pelatihan yang instan 2 bulan, 3 bulan untuk kemudian masuk di dunia kerja. Kira-kira dengan semangat untuk mandiri bersama-sama, kolaborasi semua potensi, anggaran pemerintah yang memang masih terbatas, tetapi cukup besar, kita berharap 500 triliun, setiap rupiah yang keluar adalah yang bermakna memandirikan masyarakat, memandirikan warga, memandirikan bangsa kita, sehingga sampai pada titik suatu hari kemiskinan bisa kita atasi dengan cepat dan sesuai dengan target yang kita harapkan. Terima kasih, mari kita berkolaborasi untuk Indonesia yang lebih adil, makmur, sejahtera.